Sehubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Shalom, GBI Hotel Indah Rantau Prapat mengadakan ibadah di gedung gereja dan ibadah online lewat YouTube dan Facebook setiap minggu. Kegiatan sepekan yaitu ibadah family altar, ibadah doa puasa, serta menara doa dan doa subuh diadakan seperti biasa. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari keramaian dan melakukan vaksinasi. Tetap kuat dan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa buat sore menjelang malam hari ini ya Tuhan. Di sepanjang minggu yang telah kami lalui, perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Di sore hari ini ya Bapa, kami tiba di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami rindu beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menaikkan doa, pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, berkenanlah Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami ya Bapa, kami boleh mengalami perjumpaan denganmu ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman-Mu di sore hari ini ya Tuhan. Berkati bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang ditabur di sore hari ini ya Tuhan, itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah yang lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap kami Tuhan bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatan hamba-Mu, pekerjaan hamba-Mu Tuhan berkati. Jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Bahkan keluarganya, istri anak-anaknya Tuhan berkati semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami ya Tuhan yang mengambil pelayanan di sore menjelang malam hari ini ya Tuhan. Berkati urapi kuduskan ya Tuhan. Berkati WL, singer, imam-imam musik, diakan, diakonas, pendoa-pendoa syafaat, soundman, kameramen, semua Tuhan yang mengambil pelayanan di sore hari ini ya Tuhan. Urapi kuduskan setiap kami ya Tuhan, supaya kiranya kami boleh layak untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang hadir di sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, maupun yang dalam perjalanan, maupun yang menyaksikan lewat ibadah live streaming ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati kesehatan umat-Mu, usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati. Jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan yang boleh mereka hadapi ya Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagi setiap mereka ya Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat sudah Tuhan beri kelegaan, yang sedih sudah Tuhan hiburkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas kami percaya semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami boleh merasakan ketenangan. Kami boleh tenang ya Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang kami percaya senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami berdoa memberkati pembina rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Rarjo yang ada di Jakarta. Gembala pembina keluarga besar GBI Medan Plaja, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Gembala sidang GBI Medan Plaja, Bapak Pendeta Edi Paretno yang ada di Medan. Seluruh pemimpin-pemimpin rohani keluarga besar GBI Medan Plaja. Secara khusus Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Ramot Sidabalok. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu, pelayanannya Tuhan berkati. Visi bahkan pewahyuan yang lebih tajam lagi Tuhan anugerahkan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Untuk disampaikan kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu,
Apapun yang mereka perlukan, Tuhan yang mencukupkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Indonesia kiranya ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Berkati ekonominya, sosial budaya, politik, hukum, dan keamanannya. Semuanya boleh Tuhan pulihkan ya Bapak. Bahkan pemerintahannya Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, TNI, Polri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, lembaga-lembaga tinggi negara. Tuhan yang memberkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan yang mencurahkan hikmat kebijaksanaan. Biar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil atas bangsa kami, itu tuh boleh membawa bangsa kami semakin sejahtera. Bangsa kami semakin makmur ya Tuhan. Bahkan ketika di tahun 2023 nanti ancaman resesi ekonomi mengancam di sejumlah negara di dunia ini ya Tuhan, kami percayakan Indonesia Tuhan di dalam kasih tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bahkan persiapan pemilu di tahun 2024 nanti juga Tuhan berkati ya Bapak. Pemilu secara serentak ya Tuhan. Berkati petugas yang menangani Bapak, KPU, Bawaslu, aparat keamanan TNI, Polri. Berkati mereka semua Tuhan, biarlah mereka semuanya boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kota di mana tempat kami tinggal, Rantau Prapat, Labuan Batu. Berkati kota kami ini ya Tuhan. Berkati tanah, air, dan udaranya, ekonominya, keamanan dan ketertibannya, semuanya Tuhan berkati ya Bapak. Pemerintahannya Bapak Bupati kami, Bapak Erik Etrada, wakilnya Ibu Elia Rosar Siregar. Tuhan yang berkati mereka. Kiranya mereka dalam jalankan roda pemerintahan dengan roh takut akan Tuhan. Untuk membawa kesejahteraan atas kota kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami berkati kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom bagimu Yerusalem, shalom Yerusalem. Diberkatilah Engkau Yerusalem, kota kudusnya Tuhan. Berkatilah tembok dan puri-puri-Mu. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah atas Engkau. Diberkatilah ke-12 suku bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan saat ini terserah di seluruh penjuru bumi. Biarlah hari-hari ini Tuhan boleh kumpulkan mereka kembali. Kota kudus-Mu Yerusalem. Setiap lutut boleh bertelur lidah mengaku Yesus adalah anak domba Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bahkan buat persembahan yang akan kami kumpulkan ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Boleh kami pergunakannya untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terlebih di kota kami Rantau Prapat ya Tuhan. Tangan-tangan yang memberikannya, Tuhan yang membalaskannya dengan berkat 100 kali ganda. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Kami memulai ibadah kami Bapa. Berkenanlah Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan kita yang siap beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa, amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita percaya kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Shalom, selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah kita. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Kami berdoa kiranya hadirat Allah juga mengalir di rumah-rumah saudara. Lawatan Allah luar biasa juga mengalir di rumah-rumah saudara. Dari manapun saudara mengikuti ibadah ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita lebih lagi, kami rindu berkenalan dengan Bapak Ibu. Adakah yang baru pertama sekali hadir dan mengikuti ibadah khususnya pada gelombang keempat sore hari ini? Mari lambaikan tangannya supaya kami dapat menyambut saudara. Haleluya, sekali lagi yuk beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, amin. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar bagi kami. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku.
yang sepakat untuk mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kemana kami melangkah, Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku
ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang melayani-Mu dengan api cinta akan Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami di mezbah Tuhan. Kau saja yang layak, sebab Kau saja yang layak, Tuhan. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu menolong kami. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu.
Jadikan kami hamba yang setia melayani Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Diberkatilah Tuhan dengan puji-pujian dari umat-Mu yang kami naikkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Urapi kami dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami hidup menyenangkan Tuhan. Menjelang Engkau datang, temukan gereja-Mu adalah hamba-hamba yang setiawan, yang melayani-Mu, yang tetap menjaga api di mezbah Tuhan, tetap mengisi pelita kami dengan minyak, dan kami mengisi buli-buli kami dengan cinta akan Tuhan. Urapan Tuhan mengalir bagi kami. Mari umat Tuhan yang rindu diberkati firman-Nya, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah malam ini, sore ini, dengan satu kerinduan supaya Tuhan tetap menolong, memberkati kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang, yaitu karunia memberi. Sepanjang bulan November ini, tuntunan bagi gereja kita bicara tentang karunia pelayanan. Rupa-rupa karunia pelayanan. Kalau bulan Oktober kita belajar tentang rupa-rupa karunia Roh Kudus. Dan bulan ini kita dituntun untuk berbicara tentang, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karunia-karunia di dalam pelayanan. Roma pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 8. Ini yang menjadi ayat penuntun firman Tuhan bagi kita. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia menunjukkannya, lakukannya dengan sukacita. Bicara tentang karunia memberi. Kalau kata memberi, saudara-saudara, saya yakin kita semua sudah mengerti maknanya secara harafiah. Kita suka menerima pemberian, tapi sulit memberi. Karena kita lebih senang menerima hadiah dibandingkan kita memberi. Nah, yang dimaksudkan dengan karunia memberi, ini adalah karunia dari Tuhan. Sehingga saudara-saudara, itu memampukan setiap orang yang percaya itu bisa memberi dengan murah hati. Dan kita bisa berlimpah dengan hati yang bersyukur kita memberi kepada orang lain. Untuk keperluan orang itu maupun untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi bicara tentang karunia memberi. Ini karunia dari Tuhan yang menyanggupkan kita. Sebagai orang beriman kita bisa membagi-bagikan. Memberi dengan murah hati. Dan kita memberi itu dari kepunyaan kita untuk keperluan orang lain. Untuk pekerjaan Tuhan. Kata diakonia itu bicara tentang pelayanan kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang kekurangan. Nah, jadi saudara, malam hari ini bicara tentang karunia memberi. Kita yang terbatas, waktu kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka itu terjadi kolaborasi yang dahsyat luar biasa. Jika hatimu penuh dengan kasih, maka kamu akan selalu punya sesuatu untuk diberi. Itu saya baca di sebuah sebuah banner lah ditempel di rumah teman. If your heart full of love, you always have something to give. Jika hati kita penuh dengan kasih Tuhan, maka kita bisa membagi-bagikan apapun yang ada dalam hidup kita. Tidak ada alasan. Jadi memberi tidak menunggu kaya, memberi tidak menunggu punya jabatan, membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain supaya pencitraan, tidak seperti itu. Membagi-bagi karena Tuhan memampukan kita yang terbatas ini dengan kuasa ilahi yang tidak terbatas. Sehingga kita menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Nah, kalau saudara mau belajar tentang bagaimana karunia memberi, kita belajar dari kitab Korintus pasalnya, 2 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang kedua dan pasal yang ke-9. Saya baca dari ayat yang pertama.
Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Kasih karunia apa gerangan? Sehingga Paulus memberitahu kepada jemaat di Korintus. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat, 2 Korintus 8 ayat yang kedua, dengan berbagai-bagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia itu rupa-rupanya mengumpulkan persembahan kasih untuk membantu pelayanan Paulus dan tim untuk penginjilan, pekabaran kabar baik. Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus supaya mereka bisa belajar. Apa maknanya? Pertama, karunia memberi ternyata dapat dikembangkan waktu kita mengikuti teladan orang lain. Makanya Paulus memberi teladan kepada jemaat Korintus. Ini, jemaat di Makedonia itu sekalipun mereka dicobai dengan berat, dengan berbagai kesukaran, tetapi lihat sukacita mereka itu ada di dalam Tuhan. Sukacita mereka meluap oleh karena firman, kekayaan Injil yang ada dalam roh mereka. Itu membuat mereka sanggup memberi. Dan mereka kaya dalam kemurahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mentalitas anak Tuhan di akhir zaman ini kita harus belajar bawa hati kita dari rumah untuk memberi persembahan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita suka meminta. Lebih suka meminta dibanding memberi. Tapi jemaat di Korintus ini, Paulus menegaskan bahwa mereka dapat meniru teladan itu. Kenapa bisa? 2 Korintus 8 ayat 5 ini mereka. Kenapa mereka bisa memberi lebih banyak? Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Kenapa? Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Alasan mereka bisa memberi dengan sukacita, dengan sukaria. Oleh karena apa? Hidup mereka persembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, makanya kalau kita belajar memberi itu tidak menunggu harus kaya. Kita harus sadari bahwa hidup kita ini, kita bisa memberi karena hidup kita ini adalah persembahan. Mau kita nyanyi sama-sama pujian ini memberkati saya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena segenap hidupku persembahkan. Kalau saudara membaca kitab Roma pasal yang ke-12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah kita yang sejati, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, memberi tanpa kasih sampah, kata Tuhan. Justru kita memberi harus dilandarkan oleh kasih. Kasih kepada Tuhan itu yang menyanggupkan kita memberi kepada orang lain. Yang kedua, kenapa kita belajar memberi? Kenapa? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 dan yang ke-7 dikatakan seperti ini. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasihmu terhadap kami. Ini Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus, dan bagi kita malam hari ini, kiranya firman ini berbicara bagi kita. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ternyata ini penting bagi orang percaya. Ya kita bilang, iman. Penting, ini iman, pengharapan dan kasih. Cukup yang 3 itu. Oh no. Lebih daripada itu Tuhan mengajar kita supaya kita mengerti bahwa ternyata kaya juga di dalam pelayanan kasih itu berbicara. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan, punya karunia memberi. Yang ketiga, karunia memberi ini tidak tunduk kepada peraturan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara jangan cari ayat. Tidak ada kan di hukum Taurat. Dalam 10 itu tidak ada. Berilah maka kamu diberi, tidak seperti itu. Bukan, tapi ini adalah sebuah teladan. Paulus mengatakan, aku memberi. Mengatakan hal ini bukan sebagai perintah. Ayat yang ke-8, 2 Korintus 8 ayat 8. Melainkan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu, sebuah teladan. Yang ketiga, karunia memberi itu adalah karena digambarkan sebagai apa yang Yesus kerjakan sempurna bagi gerejanya. 2 Korintus 8 ayat ke-9, apa dikatakan di sana? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus. Apa kasih karunia? Desember kita rayakan. Natal di mana-mana. Natal bukan bicara baju baru. Bukan bicara pernak-pernik Natal yang kita gantung di rumah. Sepatu baru, kue. Bukan. Natal itu bicara kasih Allah yang diturunkan dalam rupa manusia. Sehingga karya penebusan menebus saudara dan saya. Manusia tidak bisa ngerti. Malaikat pun tidak bisa mengerti. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan manusia yang berulang-ulang itu. Supaya gampangnya, supaya kita bisa ngerti kira-kira ini. Ibu-ibu ini, ibu-ibu contohnya ini analoginya. Mau menerima suamimu, sesudah 25 tahun dia meninggalkan engkau, dia jatuh dari kepelukan wanita satu ke pelukan wanita lain. Lalu dia pulang dengan badan yang sudah kurus, kena TBC. Lalu dia pulang dan ngetuk pintu bilang begini, yang beb, papi pulang, yang beb. Kalau orang Batak, itu sadap maho. Sulit. Tuhan menerima kita apa adanya. Bukankah firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti karnizi akan kubuat putih seperti bulu domba. Itu kasih Tuhan. Ini yang memampukan kita bisa memberi, karena Tuhan memberi pemberian yang terbaik yang ada di surga. Yaitu Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Ia, oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, Tuhan tukar. Tuhan ambil posisi kita. Dia tinggalkan segala tahtanya untuk menebus saudara dan saya. Begitu berharganya saudara di mata Tuhan. Kita berdosa Tuhan cari. Tapi kalau malaikat berdosa Tuhan buang dari surga. Berharganya saudara di mata Tuhan hari-hari ini. Dan karunia memberi. Yang kelima, bicara karunia memberi itu hanya diberikan kepada orang kalau mereka bisa memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kadang-kadang jika datang proposal Natal ke tangan saudara.
datang lagi. Kadang-kadang kita bersungut-sungut. Kita lupa. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan yang diberikan dengan terpaksa, tidak dengan sukarela, apalagi dengan sukacita. Karunia hanya diberikan kepada orang yang memberi dengan sukacita. Bisa saudara tersenyum kiri kanannya jika nanti memberi persembahan, beri senyum yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Saya ingat dulu lagu sekolah minggu sampai hari ini. Karena dulu saya juga kadang-kadang ada nakalnya. Orang tua ngasih 100 perak sebelum sampai di gereja. Saya singgah di kedai, saya tukar. Beli permen, beli opak. Persembahan saya hanya 5 perak. Sisanya saya kantongi, saya makan. Karena ada lagunya dulu. Persembahan kami sedikit sekali. Mungkin Tuhan dari surga, Tuhan pun nangis. Aduh anakku. Bukan Tuhan gak memberkati kau, tapi kau korupsi. Haleluya, mentalitas seperti itu mari kita tinggalkan. Apa yang kita peroleh? Poin yang ke-6, jika kita memberi. 2 Korintus 9 ayat ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Sehingga kamu berkecukupan dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Firman Tuhan ini bicara segala sesuatu, apapun yang Anda butuhkan. Bukan hanya berkecukupan, bahkan berkelebihan, limpah. Apa buktinya orang itu melimpah dengan ucapan syukur? Meluap. Meluber. Sehingga yang sekelilingnya itu kecipratan. Apa buktinya ember di tempat kita itu penuh dengan air melimpah? Maka sekelilingnya itu basah. Tuhan mengajar kita, jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Dan Tuhan mengajar waktu kita memberi, supaya kita memperoleh berbagai-bagai kebajikan. Saudara pikir memberi itu biasa, sederhana, itu hanya gini-gini. Enggak. Ada pintu mukjizat yang terbuka waktu kita penuh dengan hati yang baik. Filipi 4 ayat 17 berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bukan karena persembahannya, bukan. Tetapi apa yang kamu berikan itu buahnya makin memperbesar keuntunganmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan into your account. Ada sebuah buku catatan di sorga. Tuhan mencatat apa yang perbuatan baik saudara lakukan. Dan pada waktunya Tuhan akan memberkati engkau. Karena Tuhan janji, barang siapa yang memberi kepada para janda, dia sedang memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita, bagaimana mungkin? Tapi waktu firman itu berkata, siapa yang memiutangi, siapa yang memberikan perhatian kepada para janda, orang-orang miskin, engkau sedang membuat Tuhan berhutang dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan berhutang, dia tidak pernah telat membayar. Dan kalau Tuhan berhutang, dia akan memberkati engkau dengan bunga-bunganya, berkelimpahan. Waktu FA hari Jumat kemarin. Kisah para rasul ini mengingatkan saya betapa dahsyatnya Tuhan memberkati orang yang punya hati bermurah hati. Orang yang mengasihi orang lain dengan apa yang ada padanya. Tidak perlu menunggu kaya. Kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat 36 saya baca bagi kita. Di Yope ada seorang murid perempuan, berarti ini bicara orang Kristen. Percaya kepada Yesus. Karena pengertian murid itu bicara tentang murid-murid Yesus yang pernah dengar firman. Bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Dan memberi sedekah. Hidupnya itu berbuah-buah. Orang bisa menikmati kebaikan dalam hidupnya. Ayat 37. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Tetapi waktu itu dia sakit lalu meninggal. Jangan saudara berpikir orang Kristen gak punya masalah. Tuhan luputkan dia dari sakit penyakit. Tuhan akan luputkan dia dari ini. Tidak seperti itu. Tuhan tetap izinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Untuk menyatakan kemuliaannya.
Ia sakit, ia meninggal, lalu dibaringkan, dimandikan mayatnya di atas, di ruang atas. Ayat yang ke-38, orang-orang berkata, Lida itu dekat Yope. Kebetulan Petrus ada di kota itu, di kota Lida. Dan Yope itu berdekatan. Lalu murid-murid menyuruh 2 orang berkata kepada Petrus dengan permohonan, segeralah datang ke tempat kami. Saudara pikir Petrus juga ngerti apa yang bisa dia kerjakan, apa yang dia harus lakukan? Dia pun gak tahu. Tetapi ya mari kita lihat apa yang terjadi waktu kita punya hati yang memberi. Ayat 39. Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Sampai di sana ia ke ruang atas dan semua janda berdiri dekat dekat Petrus. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus apa yang dilakukan oleh Dorcas. Apa itu? Baju, pakaian yang dibuat oleh Dorcas pada waktu ia masih hidup. Bayangkan Dorcas ini hanya seorang tukang jahit. Kadang-kadang kita pikir nunggu saya jadi toke sawit, juragan sawit, baru saya bisa berbuat baik. Dia hanya seorang wanita yang taunya hanya bisa menjahit. Mungkin yang dia lakukan hanya menambal baju-baju yang koyak dari para janda karena tidak punya uang. Bahkan mungkin bajunya, bahkan spraynya pun harus dijadikan baju bagi untuk orang-orang yang miskin ini. Buah daripada pelayanannya ini luar biasa. Tuhan mengasihi Dorcas. Tuhan mengasihi wanita itu. Ini yang terjadi dalam hidupnya. Ayat yang ke-40. Petrus mereka keluar. Ia berlutut dan berdoa. Lalu ia berpaling kepadanya dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara-saudara, kata-kata mayat ini membuktikan Tabita pernah mengalami kematian. Dia memang benar-benar mati. Tetapi, lihat buah dari pelayanannya, kebaikannya, itu membuka pintu sorga. Petrus berdoa. Dan Tuhan izinkan Tabita dibangkitkan kembali. Wah. Kadang-kadang kita berpikir nunggu kaya dulu baru bisa memberkati orang lain. Membagi-bagi. Saya tutup dengan kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saudara bisa baca nanti ayat 8-16 tentang seorang janda di Sarfat. Ada kelaparan, ada kekeringan selama 3 tahun di Israel. Lalu Elia diutus Tuhan pergi ke perempuan ini, ke wanita ini, ke janda ini. Janda itu bicara tanda kutip wanita yang tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, lemah. Tidak punya apa-apa. Lalu Elia minta seperti ini, beri aku makan. Buatlah roti bagiku. Di tengah-tengah kelaparan, masakan ada seorang pendeta datang ke rumah jemaat yang kekurangan. Kalau jemaat zaman now ini, pendetanya sudah dibully habis-habisan. Sudah disebarkan di media sosial. Pendeta tidak tahu diri, minta makan kepada jemaat yang kekurangan. Tetapi saudara-saudara, kita mau belajar bahwa waktu kita mengikuti firman Tuhan, Allah sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik, bahkan berkelimpahan. Tapi Tuhan mengajar kita lewat 1 Raja-Raja pasal 17. Elia berkata, buatlah bagiku dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Elia tahu apa yang mau Tuhan kerjakan bagi wanita itu. Wanita itu pada mulanya memang tidak seprotes. Yang ada padaku hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Bahkan dia beri tambahan lagi. Jika aku berikan itu hari ini kepadamu, maka besok kami akan mati. Saudara-saudara, wanita itu melakukan apa yang dilakukan oleh Elia. Maka mukjizat terjadi. Selama kekeringan itu, maka perempuan itu menikmati mukjizat. Minyaknya tidak habis, tepungnya tidak pernah habis. Oleh karena apa? Dia memberi dengan apa yang ada padanya. Jangan berpikir memberi kepada orang lain, kepada Tuhan dengan apa yang ada pada tetangga. Itu namanya nyolong. Berilah dengan apa yang ada padamu.
Beri apa yang ada padamu. Mari kita uji sama-sama. Karunia memberi tidak sekedar tiba-tiba jatuh dari langit, langsung tiba-tiba hati kita seperti enggak. Tapi kita harus bertindak, lalu kita harus melatih, kita harus mengalahkan ego kita, keinginan daging kita. Karunia hanya diberikan kepada orang yang belajar taat dan membuka hatinya untuk Roh Kudus. Wanita ini mempunyai satu hal yang dia mengerti. Allah bekerja itu melebihi dari pikiran kita. Semoga kita menemukan kebenaran firman Tuhan ini bahwa saudara-saudara, waktu kita belajar memberi, Tuhan sedang memperhitungkan kebaikanmu. Pada waktunya Tuhan akan membalas dengan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau ketahui, yang tidak pernah engkau minta sekalipun. Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku Tuhan, hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus. Bakarlah hati kami dengan api cinta akan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki kami untuk menabur di ladang Tuhan, melayani orang dengan harta kami, dengan apa yang ada pada kami, itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kami juga hidup di dalam kemurahan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang sudah datang beribadah dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang rindu. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau mengerti apa yang mereka hadapi. Mereka mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya waktu kami dengar firman-Mu, kami menemukan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang terbaring sakit hari-hari ini. Berkati Tuhan mereka yang sedang mengalami sakit di dalam bagian tubuhnya. Yang kena sakit empedu, yang kena sakit kanker, yang gagal ginjal, yang mengalami sakit jantung, yang mengalami apapun yang mustahil untuk kami terima Tuhan. Berikan kepada kami kesembuhan ilahi malam hari ini. Pemulihan atas rumah tangga Tuhan mengalir bagi kami. Izinkan umat-Mu di akhir zaman ini boleh melihat kemuliaan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa, lepaskan Tuhan berkat-berkat atas keluarga demi keluarga. Engkau pulihkan ekonomi kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, buat beruntung.
sampai dengan kami semuanya menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan hendak memakai kami lebih lagi di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Izinkan umat-Mu terus percaya, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami gerejanya. Mengakhiri malam ini, kami berharap, kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu. Ada mukjizat pintu sorga terbuka bagi kami yang memiliki kerinduan untuk karunia-karunia rohani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Bawa umat-Mu dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai perjalanan kami. Dijauhkan dari kecelakaan, dari maut. Tuhan melindungi kami dari penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang. Tuhan melindungi kami dari panah-panah si jahat. Tuhan meluputkan kami dari apapun yang buruk hari-hari ini. Oleh karena nama-Mu melekat di atas umat-Mu Tuhan. Ini doa kami malam hari ini. Sebentar kami akan pulang. Berjalan bersama umat-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus. Arahkan hati dan pikiran-Mu untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Karena itu pulanglah. Bawalah bagimu berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cintanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan indah manis bersama dengan Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati hidupmu. Hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput engkau dengan bermain. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu.